Strategi Perang Angkatan Laut Majapahit. Empu Nala sebagai Panglima Angkatan Laut Kerajaan Majapahit, yang banyak diulas oleh Agus S. Rono dalam buku Jayaning Majapahit, disebut memiliki strategi jitu, dengan menempatkan puluhan kapal perangnya untuk menjaga 5 titik penting. Armada-armada perang Kerajaan Majapahit itu, antara lain ditempatkan di barat Sumatera, yakni Armada Gugus Pertama. Tugasnya, yakni sebagai penjaga Samudera Hindia. Armada Gugus Pertama ini dikendalikan oleh seorang laksamana yang berasal dari Jawa Tengah. Sementara Armada Gugus Kedua Kerajaan Majapahit kapal perang penjaga Laut Kidul, atau sebelah selatan Jawa di bawah pimpinan seorang laksamana putra Bali. Armada Gugus Ketiga bertugas menjaga perairan Selat Makassar, dan wilayah Ternate, Tidore. Serta Halmahera, di bawah pimpinan seorang laksamana putra Makassar. Sedangkan Armada Gugus Keempat Majapahit menjaga Selat Malaka, dan Kepulauan Natuna, di bawah pimpinan seorang laksamana dari Jawa Barat. Dan yang terakhir adalah Armada Gugus Kelima. Majapahit menjaga Laut Jawa, sampai ke arah timur hingga Kepulauan Rempah-Rempah Maluku. Armada Gugus Kelima yang biasanya dipimpin laksamana dari Jawa Timur ini, mengibarkan bendera Majapahit dan bendera emas simbol Istana Majapahit. Kapal bendera ditempatkan di setiap armada gugus kapal perang Majapahit, yang menjadi tempat kedudukan pimpinan komando tertinggi bagi semua kapal penyerang, kapal perbekalan, dan pelindung kapal bendera. Menjaga perairan Selat Malaka, dan Laut Cina. Menjadi tugas Armada Gugus Keempat Majapahit. Tugas yang diemban sangat berat. Pasalnya, di wilayah perairan tersebut penuh dengan perompak berbahaya. Para perompak itu biasa berpangkalan di sekitar wilayah Champa, Vietnam, dan Tiongkok. Untuk membantu tugas Armada Gugus Keempat Majapahit yang menjaga Selat Malaka, biasanya dibantu Armada Pertama penjaga Samudera Hindia. Hal ini untuk mengantisipasi adanya perompak yang melarikan diri ke barat laut menyusuri Selat Malaka. Sementara untuk Armada Laut Selatan, juga bertugas membantu Armada Jawa Majapahit dalam menjaga keamanan kapal-kapal dagang pembawa rempah-rempah yang melewati Selat Sunda sebagai jalur laut yang lebih aman menuju India dan Timur Tengah. Selain itu, Armada Laut Kidul juga bertugas menjaga Selat Bali dan perairan selatan Nusa Tenggara. Tugas tak kalah berat juga diemban Armada Gugus Ketiga Majapahit. Para pasukan laut ini memiliki tugas mengantisipasi masuknya kapal-kapal penyusup dari wilayah Mindanao, Filipina. Selain itu, mereka juga bertugas menjaga Kepulauan Rempah-Rempah Maluku, utamanya saat kekuatan Armada Jawa sedang bertugas mengawal Sang Prabu Hayam Wuruk. Dari seluruh armada gugus Kerajaan Majapahit tersebut, Armada Jawa menjadi kekuatan terbesar armada gugus kapal perang milik Majapahit. Hal ini sangatlah wajar, mengingat Armada Jawa bertanggung jawab menjaga pusat Kerajaan Majapahit,
sekaligus menjaga jalur laut yang menghubungkan kepulauan rempah-rempah. Teman-teman tolong subscribe dan nyalakan lonceng channel Momo Ayo Belajar ini supaya dapat informasi menarik lainnya. Terima kasih. Tak main-main, kapal-kapal perang Majapahit tersebut dilengkapi dengan meriam Jawa, atau akrab disebut cetbang Majapahit. Meriam-meriam itu diproduksi oleh Pandai Besi yang berada di Belambangan. Cetbang Majapahit adalah hasil penemuan Gajah Mada. Kemampuannya menciptakan meriam tersebut diperoleh saat masih kanak-kanak, karena konon kabarnya Gajah Mada sempat diasuh oleh tentara Mongol atau Tartar yang menyerang kerajaan Singhasari. Sementara untuk semua jenis kapal Majapahit, mulai dari kapal perbekalan sampai kapal bendera, adalah kreasi jenius dari Empu Nala yang sekaligus seorang laksamana laut andal. Kapal-kapal Majapahit itu diciptakan Empu Nala dari sejenis kayu raksasa yang hanya tumbuh di suatu pulau rahasia. Hal ini membuat kapal-kapal Majapahit cukup besar pada masa itu. Pada sekitar tahun-tahun 1339 sampai tahun 1341, Angkatan Laut Majapahit yang dipimpin oleh Laksamana Nala berhasil menundukkan seluruh Nusantara bagian barat, yang dimulai dari Kerajaan Samudra Pasai. Berlanjut ke seluruh Pulau Sumatera, Semenanjung Melayu, dan berakhir di Kalimantan. Ekspedisi Majapahit ke Tanah Samudra Pasai dinilai para ahli sejarah merupakan ekspedisi terbesar selama Kerajaan Majapahit berdiri. Mengikut sertakan 400 kapal, di mana masing-masing kapalnya mampu menampung 200 sampai 1,000 orang. Laju ekspedisi Kerajaan Majapahit terus berlanjut. Salah satunya dilakukan pada tahun 1343. Bersama-sama dengan Mahapati Gajah Mada, Laksamana Nala mampu menaklukkan Nusantara Timur.